Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Arif Irwan, MPD, selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran Matematika Wajib. Perkenalkan, nama saya Habib Ibrahim Hamid, saya dari kelas 12 B3. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas 5 permasalahan yang telah diberikan oleh Bapak Arif di lembar kerja peserta didik. Oke, langsung saja kita mulai. Permasalahan yang pertama yaitu mengumpulkan data tinggi badan seluruh anggota kelas saya. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan 35 data tinggi badan anak-anak kelas saya. Untuk permasalahan kedua yaitu mengolah data tinggi badan dengan menentukan jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Untuk yang pertama yaitu ada jangkauan. Jangkauan diperoleh dengan cara nilai maksimum atau nilai tertinggi dari tinggi badan kelas saya dikurang nilai minimum atau tinggi badan yang paling rendah di kelas saya. Di sini diperoleh bahwa tinggi badan yang paling tinggi atau nilai maksimumnya yaitu 174 dan nilai terendah atau nilai minimumnya itu ada di 148. Maka jangkauan bisa diperoleh dengan cara nilai maksimum dikurangi nilai minimum, yaitu 174 dikurang 148 hasilnya 26 cm. Lalu banyak kelas. Banyak kelas di sini rumusnya yaitu 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan log n. Di sini sudah diketahui bahwa log 32 1,50 dan seterusnya. Di sini 1 tambah 33 dikali log n. Di sini log n-nya itu diubah menjadi 35 dan log 35 itu 1,54. Maka 1 ditambah 3,3 dikali 1,54 yaitu 1 ditambah 5,082 dan dijumlahkan menjadi 6,082 lalu dibulatkan menjadi 6. Itu untuk banyaknya kelas. Lalu bagaimana dengan panjang kelas? Panjang kelas diperoleh dengan cara J per K, yaitu hasil dari jangkauan dan juga hasil dari banyak kelas. Di sini jangkauannya yaitu 26 dan banyak kelasnya yaitu 6. 26 dibagi 6 itu hasilnya 4,33. Tapi karena ini menyangkut dengan statistika, dibulatkan menaik menjadi 1, jadi panjang kelasnya yaitu 5. Lalu, permasalahan yang ketiga yaitu membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan seluruh anggota kelas saya. Nah, di sini nilainya yaitu kita ambil dari nilai minimum yaitu 148 dengan panjang kelasnya yaitu 5. Maka di sini kita tambah saja dari 148, 149, 150, 151 dan 152. Itu untuk kelas 1 dan ke bawahnya pun juga mengikuti, tapi dimulai dari angka setelah hasil terakhir di tepi atas. Lalu untuk frekuensi bagaimana caranya? Kita menentukan frekuensi dari nilai 148 sampai 152 ini kita cari pada tabel pertama. Nah, dari sini kita mencari berapa sih banyaknya data yang memiliki tinggi dari 148 hingga 152. Yang lainnya pun juga sama, 153 sampai 150 kita cari frekuensinya. Lalu untuk terus itu tinggal diubah aja dari frekuensi menjadi garis yang berpotongan. Lalu untuk tepi atas tinggal kita tambah saja 152 ditambah 0,5, sedangkan tepi bawahnya kita kurangi dengan 0,5. 148 dikurang 0,5 sama dengan 147,5. Bagaimana dengan titik tengah? Titik tengah diperoleh dengan cara tepi atas ditambah tepi bawah lalu dibagi dengan 2, yaitu seperti ini. 148 ditambah 152 dibagi 2 yaitu 300 dibagi 2 sama dengan 150. Dan yang lainnya pun juga sama, mengikuti cara yang sudah saya berikan. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan 4, menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan seluruh anggota kelas Anda. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk poligon dari data tinggi badan seluruh anggota kelas Anda. Di sini sudah saya buat data dalam bentuk histogram sekaligus data dalam bentuk poligon, di mana yang garis di bawah itu yaitu tepi bawah dan yang garis mengarah ke atas yaitu frekuensinya. Seperti ini. Kalau misalnya yang garis-garis itu adalah bentuk dari poligonnya, sedangkan yang kotak-kotak yaitu data dalam bentuk histogram. Yang terakhir yaitu permasalahan kelima,
menentukan nilai rata-rata atau mean dari data tinggi badan seluruh anggota kelas, menentukan nilai median dari data tinggi badan seluruh anggota kelas, dan menentukan nilai modus dari data tinggi badan seluruh anggota kelas. Untuk penyelesaian yang pertama yaitu mean atau rata-rata, kita tulis ulang nilai frekuensi titik tengah dan titik tengah dari data yang sebelumnya sudah ada. Nah, dari data ini kita tulis ulang di mean. Kenapa saya tulis ulang? Untuk memudahkan dalam mencari informasi, terutama untuk menentukan nilai si fx. Bagaimana cara menentukan fx? Dengan cara mengkalikan frekuensi dengan titik tengah. Seperti 7 dikali 150 sama dengan 1050, 9 dikali 155 sama dengan 1395, dan seterusnya. Lalu untuk menentukan nilai mean atau rata-rata dengan cara sigma fx per sigma f. Sigma fx-nya itu diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh fx dari perkalian frekuensi dengan titik tengah. Diperoleh 5615 dibagi dengan sigma f, yaitu jumlah anggota kelas, yaitu 35. 5615 dibagi 35 sama dengan 160,42. Lalu yang kedua yaitu menentukan nilai median. Rumusnya itu tepi bawah ditambah setengah n dikurang sigma frekuensi sebelum median dibagi dengan frekuensi median lalu dikali dengan panjang kelas. Kita tulis kembali nilai dan frekuensi dari data yang ada di atas. Nah, untuk menentukan setengah n-nya itu dengan cara setengah dikali anggota kelas sama dengan 35 dibagi 2 sama dengan 17,5. Kelas median terletak di kelas mana sih? Dengan cara menjumlahkan seperti 7 ditambah 9 itu 16. Karena di sini dibutuhkannya 17,5, maka kita harus menambahkannya lagi dengan frekuensi selanjutnya. 16 ditambah 5 sama dengan 21, maka kelas median terletak di kelas 3. Lalu untuk sigma frekuensi sebelum kelas median, itu dari sini kelas median dan sebelumnya yaitu 9, maka frekuensi sebelumnya yaitu 9. Tapi bawahnya dengan cara dari kelas median ini, kita lihat dari tepi bawah, lalu dikurangi dengan 0,5. Maka 158 dikurang 0,5 sama dengan 157,5. Lalu frekuensi mediannya yaitu 5, dan panjang kelasnya yaitu 5 juga, seperti yang ada di awal. Maka kita tinggal mensubstitusikan nilai median, sama dengan tepi bawah yaitu 157,5 ditambah 17,5 dikurang 9 dari setengah n dikurang sigma frekuensi sebelum kelas median per 5 dari frekuensi kelas median dikali dengan panjang kelasnya yaitu 5. 157,5 ditambah 17,5 dikurang 9 itu 8,5 dibagi 5 lalu dikali 5 itu 1,7 dikali 5 sama dengan 8,5. 157,5 ditambah 8,5 sama dengan 166, maka diperoleh mediannya yaitu 166. Yang terakhir yaitu menentukan modus. Rumus modus yaitu TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikali dengan panjang kelas. Kelas modus yaitu frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyak atau nilai yang sering muncul yaitu di kelas 5, yaitu frekuensi 10 dengan rentang 168 sampai 172. Tepi bawah kelas modus yaitu batas bawah dikurang 0,5. Di sini batas bawahnya yaitu 168 dikurang dengan 0,5 sama dengan 167,5. D1-nya diperoleh dengan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelum kelas modus. Frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelum kelas modus, maka 10 dikurang 7 sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7. Lalu D2-nya frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sesudah kelas modus sama dengan 10 dikurang 1 yaitu 9 dan panjang kelasnya yaitu 5. Selanjutnya kita tinggal substitusikan semua yang ada di sini ke dalam rumus. Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P, di mana tepi bawahnya yaitu 167,5 ditambah 7 per 7 plus 9 dikali 5. 167,5 ditambah, ini tinggal kita jumlahkan lalu dibagi, hasilnya yaitu 0,4375 dikali 5 sama dengan 167,5 ditambah 2,1875, hasilnya yaitu 169,6875. Nah, itu dia video pembahasan mengenai 5 permasalahan dalam statistika. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.